Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan kembali. Dan mudah-mudahan yang masih banyak masalah cepat selesai masalahnya. Dan mudah-mudahan yang masih banyak utang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan akhirnya semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahumullah. Wa anil Hasan Basri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu wa kaifa yasta'jilu ya Rasulullah? Qala yaqulu da'autullaha falam yastajib li. Ini masih di bab mengenai masalah doa. Bahwasanya daripada Hasan Basri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seorang hamba ini tetap dalam kebaikan. Artinya dia masih tetap mendapatkan pahala daripada doa yang dipanjatkan, malam yastajil. Maka sahabat bertanya, wa ma istajil ya Rasulullah? Apa istajil itu ya Rasulullah? Istajil ini kayak buru-buru, ingin segera dapat. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, yang disebut istajil itu adalah orang ngomong gini, saya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sampai sekarang doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Itu adalah merupakan satu larangan, sehingga kalau ada orang yang semacam ini, maka dia tidak mendapatkan lagi pahala daripada yang namanya doa. Kenapa? Karena yang namanya doa ini pasti dikabulkan oleh Allah. Karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi setiap doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan itu tergantung bagaimana kondisinya. Ya. Bisa jadi dikabulkan saat di dunia, bisa jadi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat, bisa jadi dia doa tapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosanya. Boleh jadi doanya tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab yang seharusnya dia celaka menjadi tidak celaka. Nah, itu termasuk salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada yang namanya doa. Nah, makanya selagi orang itu tidak mengatakan saya sudah berdoa kepada Allah tapi Allah enggak mengabulkan, maka akan selalu mendapatkan pahala dari doanya. Sepanjang dia doa terus mendapat pahala dari Allah. Nah, makanya jangan sampai kita mengatakan doa saya kok enggak berhasil ya. Doa saya kok enggak dikabul-kabul ya.
Jadi kita sebagai hamba Allah jangan sampai kita mengatakan yang semacam itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang sebenarnya kita perlukan. Tapi yang jelas doa ini adalah ibadah. Ya, makanya ad-du'a'u al-ibadah. Jadi doa ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kita berdoa, pada dasarnya kita semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah semakin kita tidak berdoa, maka pada saat itu pada dasarnya kita banyak meninggalkan kelalaian, banyak kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zikra anna Musa alaihissalam sa'al rabbahu, bahwasanya suatu ketika Nabi Musa ini memohon kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Musa mengatakan, ayu sa'atin ad'uka ya Rabbi fatastajibu li fiha. Kata Nabi Musa, ya Rabb, kira-kira waktu kapan saya berdoa kepadamu dan kau mengabulkan doaku di dalam waktu itu? Ini permintaan atau pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kira-kira kapan waktunya saya berdoa dan doa saya langsung kau kabulkan? Ini kata Nabi Musa. Faqala, maka Allah menjawab, anta abdi wa ana rabbuka, famata da'autani astajibuka. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kamu adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Dan kapan kamu berdoa, maka doamu akan saya kabulkan. Ini jawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa masih belum puas dengan jawaban itu, masih diulang lagi tentang pertanyaan, ya Rob, kapan waktunya yang kalau saya berdoa langsung kamu kabulkan? Jadi pertanyaan itu diulang-ulang oleh Nabi Musa. Padahal sudah dijawab, wahai Musa, kamu hambaku dan aku Tuhanmu. Dan kapan kamu doa akan saya kabulkan doamu. Tapi terus masih nanya, iya sih, cuman kapan kira-kira waktu yang paling mustajab? Ini kalau bahasa kita, kata Nabi Musa. Faqala lahu rabbuhu ud'uni fi kabatil lail fa inni astajibu. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjawab, wahai Musa, kamu doalah di pertengahan malam, maka sesungguhnya doamu akan saya kabulkan. Ya, makanya kalau kita merujuk kepada jawaban Allah Subhanahu wa taala tentang pertanyaan Nabi Musa tadi, maka doa yang terbaik itu adalah doa tengah malam. Ya, di saat orang pada tidur, Pak, kita doa. Ya. Tengah malam kapan? Jam 12 lebih. Itu pertengahan malam, boleh juga jam 2, jam 3. Jadi di saat manusia pada tidur, maka pada saat itulah kita bangun memohon kepada Allah, mencurahkan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita curhat pada Allah, maka pasti Allah akan mendengarkan daripada curhatan kita. Tapi kalau kita curhat kepada manusia, bukan selesai masalah, nambah masalah, Pak. Ya kan? Misalnya curhat sama tetangga, udah semuanya diobrolin dah permasalahannya. Terus dia bilang gini, iya saya ngomong gini cuma sama kamu doang, jangan bilang-bilang ya iya. Maka tetangga satu ngomong sama tetangga lain, jangan bilang-bilang, ngomong sama tetangga lainnya. Akhirnya apa? Yang akhirnya satu kampung ketahuan apa yang menjadi permasalahannya. Artinya apa? Kita curhat kepada manusia itu tidak selesaikan masalah, bahkan akan menjadi tambah masalah. Makanya kita curhatnya kepada Allah. Kita sampaikan segala persoalan kita. Kenapa? Karena apapun yang kita minta sudah pasti Allah kabulkan. Dan kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah terus Pak, kalau kita nggak yakin dengan janji Allah, lalu kita mau yakin dengan janji siapa? Itulah. Jadi kalau kita nggak yakin dengan janji Allah, kita mau yakin sama janji siapa?
Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah meremehkan daripada janji Allah, ragu-ragu dengan janji Allah, maka dalam kehidupan kita akan selalu berbagai macam masalah ada dalam kehidupan kita. Makanya kan janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Jadi kuncinya takwa. Makanya bekal dalam hidup ini yang paling utama adalah takwa. Jadi kalau sudah kita memiliki sifat takwa sebagai bekal hidup, berarti kita sudah memiliki segalanya. Kenapa? Setiap permasalahan akan Allah berikan jalan keluar dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga orang miskin kalau berbekal takwa aman tuh hidupnya. Orang kaya kalau bekalnya takwa aman juga hidupnya. Orang miskin kalau nggak berbekal takwa masalah hidupnya. Bahkan orang kaya pun kalau sudah tidak berbekal takwa dalam kehidupannya, itu pun juga akan masalah dalam kehidupannya. Sehingga nanti hartanya bermasalah, keluarganya bermasalah, anaknya bermasalah, istrinya bermasalah, kerjaannya bermasalah, tetangganya bermasalah, atau bahkan kalau dia punya kucing pun juga akan bermasalah itu. Lah makanya solusinya bagaimana? Solusinya tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah ini merupakan satu kunci keberhasilan daripada yang namanya kehidupan kita dunia akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an bahwasanya wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasul, maka faqad faza fawzan azima. Ya, faqad qad masuk fil madhi taukid maknanya. Itu jawab juga. Sungguh-sungguh pasti orang ini akan beruntung. Orang ini akan bahagia. Orang ini akan sukses. Kuncinya apa? Kuncinya taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau orang sudah taat kepada Allah sunnah Rasul, maka akan mencapai derajat daripada orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau sudah bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar di dalam setiap permasalahannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki daripada jalan yang tidak kesangka-sangka. Inilah hebatnya orang bertakwa. Jadi orang bertakwa sangat luar biasa. Cuman yang jadi masalah ini kadang-kadang orang kalau diajak dekat kepada Allah lagi banyak masalah, maka dia lebih baik dekat sama dukun. Ya. Padahal dia orang Islam, Pak, sholat juga, kadang-kadang ke masjid juga. Cuma ke masjidnya kadang-kadang. Jadi diajak melaksanakan sholat, diajak dekat kepada Allah, tapi ternyata dia lebih suka dekat sama dukun. Kalau sudah dekat sama dukun, bukan selesai masalah, bahkan akan semakin nambah masalah. Itu dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dukun adalah makhluk, dukun tidak mampu berbuat apa-apa, dukun tidak bisa apa-apa tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disitulah kita sebagai orang beriman, maka kita bangun bagaimana hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan perintah Allah. Kita keluhkan permasalahan kita, kita mohon atas segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui doa. Ya. Wa zukira anna Rabi'ah al-Adawiyah kharajat ila al-maqbarati fastaqbalaha rajulun faqala laha ud'illaha li faqalat yarhamukallahu ati'illaha
wad'uhu fa innahu yujil mutarra idza da'ahu. Ini suatu ketika Rabi' al-Adawiyah pada saat itu keluar menuju suatu kuburan makom. Maka pada saat itu datanglah seorang laki-laki menghadapnya. Apa kata laki-laki tadi? Doakanlah saya kepada Allah, ya. Doakan saya kepada Allah. Maka kata Rabi' al-Adawiyah, yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Nah, tapi atiillah, taatlah kepada Allah. Ya, jadi minta doa, maka arahan daripada Rabi' al-Adawiyah, taatlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa daripada orang-orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang patah hati, orang-orang yang sedang susah. Kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Makanya jadi kita harus perbanyak minta doa kepada Allah, apalagi lagi sedih, Pak. Lagi banyak masalah, ya, mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, apapun yang jadi masalah kita, karena kita sebagai manusia nggak lepas daripada yang namanya masalah, ya. Apalagi sedang terzolimin misalnya, kan, sedang ada masalah yang macam-macam, berdoalah kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'a munkasril qulub, saya bersama orang yang sedang patah hati, orang yang sedang sakit hati, orang yang sedang merana istilahnya, kan. Itu bersama Allah. Lah, makanya pada saat itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada masalah dengan istri, doalah kepada Allah. Ada masalah dengan suami, doa kepada Allah. Ada masalah dengan siapapun, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada Allah, doa kepada Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi taat dulu kepada Allah, beribadah dulu kepada Allah. Setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya mohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah kepada Allah, nyembah kepada Allah, kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilahnya gini, Pak, kerja dulu baru minta gaji. Ini kan pas banget, kan? Jadi kerja dulu baru minta gaji. Atau bahkan walaupun gak minta gaji, asal dia kerja yang bagus, kerja yang tekun, kerja jangan bolos. Lah, walaupun gak minta gaji, maka gajinya sudah disiapkan oleh bos. Walaupun gak minta gaji. Kenapa? Kerjanya bagus. Bukan hanya digaji, bahkan termasuk bonus akan dikasih, berbagai macam fasilitas akan dikasih. Kenapa? Kerjanya bagus. Cuman yang jadi masalah kan kadang-kadang minta gaji belum kerja, itulah. Ya, kerja nggak mau, kerja males, tapi minta gaji. Lah, kalau ada orang yang semacam ini, ya bisa jadi sama bosnya tadi dicuekin. Kenapa? Kerja jarang masuk, atau bahkan masuk pun asal-asalan, akhir bulan minta gaji. Ini kan kebangetan karyawan yang semacam ini. Seharusnya kerja dulu baru minta gaji, bukan minta gaji dulu baru kerja. Lah, itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah dulu kepada Allah, nyembah dulu kepada Allah. Setelah nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sehingga kalau sudah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong daripada setiap permasalahan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya. Karena yang namanya manusia ini, Pak, ini punya masalah ini, ya.
Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, pengangguran punya masalah, pekerja punya masalah, rumah tangga punya masalah, bujangan punya masalah, orang tua punya masalah, anak muda punya masalah. Pendek kata, dalam kehidupan kita ini gak lepas daripada yang namanya masalah. Lah, cuman bagaimana caranya kita menyelesaikan daripada yang namanya masalah. Makanya bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ya, diantaranya dengan kita berdoa kepada Allah. Di samping berdoa kepada Allah, maka kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabul Akmas an Malik bin Haris qala yaqulullahu ta'ala man salahu dzikri an mas'alati a'taitu afdalu ma u'tiya sa'ilin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang disibukkan zikir kepadaku, ya, disibukkan amalan, disibukkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saking sibuknya berzikir sampai akhirnya dia tidak sempat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sibuknya berzikir tadi, walaupun gak minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang meminta. Ya, makanya disinilah perlunya kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya apa? Terserah. Kalimat tauhid juga boleh, zikirnya istighfar juga boleh, sebaik-baiknya zikir adalah baca Quran juga boleh, silakan. Apapun bentuk zikir, yang penting intinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat kita perbanyak zikir kepada Allah, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita nggak minta, apapun yang kita perlukan sudah disediakan oleh Allah. Bahkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauh lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang meminta. Inilah hebatnya berzikir, hebatnya selalu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah, zikir pagi petang juga boleh, Pak. Makanya diusahakan kita itu zikir pagi petang, jangan lupa. Habis asar, habis subuh, apa zikirnya? Bisa tasbih, kemudian sholawat istighfar. Tasbihnya apa? Minimal subhanallah. Yang bagus lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? 100 kali. Kenapa kita bertasbih? Bertasbih ini tandanya cinta kepada Allah. Jadi tanda kita cinta kepada Allah berbanyak tasbih. Setelah tasbih 100 kali kita baca sholawat. Minimal sallallahu ala Muhammad. Kalau bisa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kita baca sholawat? Baca sholawat pada dasarnya bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita baca sholawat, maka kita tambahkan dengan istighfar. Berapa kali? Juga 100 kali. Istighfarnya minimal astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh juga kita panjangin astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh, silakan. Lah, kenapa kita beristighfar? Karena istighfar ini tanda cinta kepada diri kita. Kenapa? Diri kita itu penuh dosa. Lah, makanya apabila seseorang cinta kepada dirinya, maka akan perbanyak istighfar. Cinta kepada diri, Pak, bukan didandanin, bersolek misalnya kan, gigi jatuh dipalsuin misalnya, bukan itu. Atau bahkan kulit keripuk dibedakin supaya kelihatan kenceng. Itu bukan tanda cinta kepada diri. Kenapa? Karena yang namanya jasad kita, bagaimanapun kita rawat, suatu saat pasti akan rusak. Apalagi kulit kita suatu saat akan keriput. Ya mungkin masih muda, masih kenceng lah, masih bagus lah. Walaupun gak dibedakin, gak dandanin, masih bagus kulitnya. Tapi kalau sudah tua, ini dengan sendirinya akan keriput. Dengan sendirinya bentuknya
ini sudah mulai kurang bagus lagi, atau bahkan kadang-kadang semakin tua semakin didandanin, itu bukan semakin bagus, tapi bisa jadi semakin nakutin. Coba dah, ada nenek-nenek umur 70 tahun dandanin Pak, itu bukan bagus tambah nakutin tuh. Nah itulah kenyataannya seperti itu. Jadi cinta kepada diri bukan dipoles, tapi cinta kepada diri perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan perbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya sehingga kehidupannya dari dunia sampai akhirat akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupannya dia mudah, walaupun orang miskin, kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah. Saat sakaratul maut dia mudah, menjawab pertanyaan kubur dia mudah, dibangkitkan di padang mahsyar dia mudah, di mizan ada kemudahan, di sirat ada kemudahan, dan puncaknya saudara masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi dengan perbanyak zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kita bisa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada bahasan minggu kemarin, kita bisa istighfar itu merupakan rizki daripada Allah. Ya. Jadi rizki pada Allah itu Pak bukan hanya duit. Cuman kan kadang-kadang kalau dapat duit sebanyak, alhamdulillah saya dapat rizki. Dapat makanan enak, alhamdulillah saya dapat rezeki. Padahal kita bisa istighfar kepada Allah, itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat orang bisa beristighfar kepada Allah, udah pasti Allah ampunin gitu kan. Jadi kita mengucapkan astagfirullahaladzim itu bukan perkara mudah, enggak semua orang bisa Pak. Semua orang sih hafal, cuman tidak semua orang bisa istiqomah mengucapkan daripada astaghfirullahalazim. Kenapa? Karena itu merupakan rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang dimudahkan baca istighfar oleh Allah, maka sudah pasti istighfarnya tadi akan membuat seseorang tadi diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita berdoa, itu rizki dari Allah. Ya. Kita bisa bertasbih, rizki daripada Allah. Kita bisa bertobat, rizki daripada Allah. Ya. Cuman kadang-kadang rizki yang semacam ini tidak disyukurin atau bahkan kadang-kadang tidak dianggap sebagai rizki. Padahal itu rizki yang sangat luar biasa, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Ja'far bin Barqan an Shalih bin Yasar qala yaqulullahu ta'ala tad'unani wa qulubukum mu'ridatun anni fabatilu ma tadhhabun. Bahwasanya dalam diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian berdoa kepadaku sedangkan hati kalian berpaling daripadaku. Nah, maka hal yang semacam ini pada dasarnya adalah doa yang palsu. Ya, doa kepada Allah tapi hatinya berpaling. Ya. Kenapa? Banyak yang terjadi kadang-kadang mulutnya berdoa, cuman hatinya berpaling dari Allah. Hatinya nggak ingat kepada Allah. Bahkan kadang-kadang jasadnya di masjid, tapi hatinya di mana-mana. Kadang-kadang hatinya ada di Ragunan, kadang-kadang hatinya sedang nonton bola, kadang-kadang hatinya di pasar dan sebagainya. Dan kalau sampai terjadi yang semacam itu merupakan satu perbuatan palsu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang istilahnya lain di mulut, lain di hati, itu kan palsu, Pak. Mulutnya mengatakan cinta, tapi pada dasarnya dalam hatinya tidak ada cinta sama sekali. Itu kan yang namanya cinta palsu. Itu merupakan satu peringatan Allah, ya. Jadi kalian berdoa kepadaku tetapi hatimu lalai. Bukan. Artinya apa? Artinya dia berdoa tapi tidak bisa menghadirkan hati di dalam doa tadi. Dan makanya kita usahakan dalam kita berdoa bagaimana hati kita juga hadir.
Jadi mulut kita melafalkan doa kita, hati kita juga hadir. Sehingga antara mulut dan hati kita ini ada selasi. Menjadi satu kehadiran daripada hati. Kenapa? Karena kehadiran daripada hati itu sangat berpengaruh atas terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berdoa tapi hati kita pada dasarnya lalai dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang berdoa semacam ini, maka dibilang doanya itu adalah doa yang palsu. Kenapa? Karena antara mulut dan hati itu tidak ada keserasian. Ya. Itulah. Makanya kadang-kadang Pak, doanya orang yang lagi senang dan doanya orang yang lagi sedih itu kualitasnya beda. Kalau orang lagi senang Pak, duit lagi banyak, ya kan, doa si doa, cuman hatinya kemana-mana. Tapi di saat orang ini sedang banyak masalah, sedang diteror melulu oleh kolektor misalnya kan, didatangin melulu oleh orang nagih utang, kalau sampai nggak bayar besok rumah disita, lah itu kualitas doanya beda Pak. Walaupun nggak biasa nangis, biasanya itu bisa menangis. Bahkan nangisnya itu sampai tetangga pun dengar. Kenapa? Karena orang yang sedang susah dan orang yang sedang senang dalam kualitas berdoa itu beda. Ya. Jadi kalau orang sedang susah itu sangat luar biasa, bisa nangis kepada Allah, merintih benar-benar kan. Merintih benar-benar, membayangkan bagaimana kalau sampai rumah saya hilang, bagaimana nanti anak-anak saya kalau sampai istilahnya nggak punya tempat tinggal, bagaimana kalau nggak punya kendaraan karena ditilang ya, disita oleh kolektor. Makanya dengan menghadirkan perasaan-perasaan yang semacam itu, maka doanya bersungguh-sungguh, doanya bisa menangis, bahkan doanya ini bisa menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Cuman di saat sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan sudah kembali normal, maka doanya beda lagi ya. Sehingga yang diucapkan yang di hati ini sangat berlawanan. Ya, makanya saya ulangi lagi pentingnya doa ini. Di saat kita berdoa ternyata doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula kebaikan-kebaikan pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak mengatakan saya sudah berdoa kepada Allah tapi doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat dia sudah mengatakan seperti itu, maka pada saat itulah terputus pahala daripada doa yang selama itu pula belum dikasih ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita ya. Insyaallah Pak, ini ada jamaah santri ya. Jamaah santri dari Pondok Pesantren Temboro yang sudah itikaf di sini insyaallah 5 hari Pak Haji ya. Ini baru sekali ini itikaf 5 hari. Biasanya 3 hari ya. Jadi besok insya Allah mereka itu mau melanjutkan perjalanan ke Malaysia ya. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya lancar ya. Kembali lagi lancar dan akhirnya nanti kembali ke pondok menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh yang akhirnya mendapatkan ilmu yang manfaat yang barokah untuk umat di dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.